Selamat pagi, nama Haidar Ali, nomor induk mahasiswa 0486732274. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik peradilan pidana pada Universitas Terbuka Bandung. Surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini: nama, ayam, tempat tanggal lahir, tertera, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat sesuai dengan KTP, NIK sesuai dengan KTP. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini. Menerangkan dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Haidar Ali SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum tertera beralamat di Jalan K. tertera. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak mendampingi, mewakili dan membela hak-hak hukum pemberi kuasa selaku tersangka terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP yang saat ini sedang diproses di wilayah hukum Kepolisian Resor Polres Metro Lampung. Untuk itu, penerima kuasa diberi hak dan wewenang penuh untuk: 1. Mendampingi pemberi kuasa dalam setiap proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, kepolisian, dan penuntut kejaksaan. Menghadap di muka pengadilan negeri, mengajukan eksepsi, pledoi, nota pembelaan, dan duplik. Mengajukan saksi-saksi, ahli, dan alat bukti yang meringankan. A. Decharge. 4. Menerima atau menolak putusan serta mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika diperlukan. 5. Menandatangani berita acara, surat permohonan, memori banding atau kasasi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan demi kepentingan pembelaan pemberi kuasa. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dalam kurung hak untuk melimpahkan kuasa ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, tutup kurung, dan hak retensi. Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah ini. Lampung, tanggal dan hari tertera. Penerima kuasa, pemberi kuasa ditandatangani di atas materai 10.000, nama dan ayam. Berita acara pemeriksaan tersangka. Nomor BAP 34-2 Romawi-2024 pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Lampung. Saya, nama penyidik tertera, pangkat tertera, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprint Sidik _45 _2 Romawi _2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap ayam, tempat tanggal lahir tertera, pekerjaan tertera, alamat tertera, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka: ya, saya tahu, saya diperiksa karena diduga telah membunuh bebek. Pertanyaan 2. Ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjawab, kejadiannya hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kos bebek. Saya datang ke kosnya sekitar jam 10 pagi, kami ngobrol-ngobrol biasa tentang kuliah dan lain-lain. Sebenarnya saya sudah lama punya niat untuk menghabisi bebek karena saya iri dengan kesuksesannya. Saya juga sedang banyak masalah keuangan termasuk bayar kos dan pinjol. Penyidik: lalu apa yang terjadi? Tersangka menjawab, saat saya mau pamit pulang, saya pura-pura mau ambil sesuatu di tas padahal saya sudah menyiapkan pisau lipat di saku celana saya. Saya langsung mengeluarkan pisau itu dan menusuk bebek dari belakang. Penyidik: apakah korban sempat melawan? Tersangka: iya, bebek sempat melawan. Dia menggigit tangan saya, tapi saya terus menusuknya berkali-kali di leher dan dada sampai dia tidak berdaya. Pertanyaan 3. Penyidik bertanya, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, pisau lipat itu sudah lama saya simpan di jok motor saya beli di pasar malam sekitar 1 bulan yang lalu. Pertanyaan 4. Penyidik bertanya, apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, motif saya adalah iri dan ekonomi. Saya iri dengan kesuksesan bebas di kampus, dia sudah mendapat nilai bagus dan banyak teman, sementara saya nilai saya pas-pasan dan banyak masalah keuangan. Saya juga terlilit utang pinjol dan kesulitan membayar kos. Pertanyaan 5. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia?
Tersangka setelah Bebek meninggal, saya panik, saya bingung harus bagaimana. Awalnya saya ingin langsung kabur, tapi saya takut ketahuan. Akhirnya saya memutuskan untuk membungkus jenazah Bebek dengan plastik besar dan spray kasur. Saya juga menemburinya dengan pengawet makanan dan parfum agar tidak bau. Ide ini saya dapatkan setelah nonton film Narcos di Netflix. Pertanyaan 6. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Saya ambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik Bebek. Rencananya barang-barang itu akan saya jual untuk membayar utang dan biaya hidup. Pertanyaan 7. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tidak ada. Saya melakukan semuanya sendiri. Dari mana saudara mendapatkan ide perbuatan ini? Tersangka seperti yang saya bilang tadi, ide saya dapat dari film Narcos. Tapi untuk teknik membunuh itu sudah lama ada dalam pikiran saya. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, Bebek kaget dan berteriak. Dia berusaha melawan, tapi saya lebih kuat. Saya terus menusuknya sampai dia tidak berdaya. Apakah ada hal lain yang dia sampaikan? Tidak ada. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia telah menyatakan memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024 pukul 16.00 WIB. Penyidik dan tanda-tangani oleh penyidik. Selanjutnya surat dakwaan. Nomor perkara PDS strip 01 garis miring LPG garis miring 05 garis miring 2024. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat lahir Bandar Lampung, umur garis miring tanggal lahir tertera, jenis kelamin laki-laki, kewargaan negara Indonesia, tempat tinggal tertera, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1. Identitas korban, nama lengkap Bebek, tempat lahir Metro, umur 19 tahun, 5 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Melati nomor 20 Bandar Lampung, Indekos, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1. Penahanan jenis penahanan rutan oleh penyidik Polres Metro Lampung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai tanggal 19 Juni 2024. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban Bebek yang beralamat di Jalan Melati nomor 20 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa telah mengenal korban Bebek sebagai teman karib sejak menjadi mahasiswa di program studi bahasa Sangsekerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Bahwa terdakwa merasa iri hati terhadap kesuksesan korban Bebek dan mengalami kesulitan ekonomi karena terlilit hutang kos dan pinjaman online dalam kurung pinjol. Bahwa terdakwa terinspirasi oleh adegan pembunuhan dalam film Narcos di platform Netflix dan telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Bahwa terdakwa telah membawa pisau lipat yang disimpannya dalam jok motornya. 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 terdakwa mendatangi kos korban Bebek. 6. Bahwa setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa dan korban terlibat percakapan. 7. Bahwa pada saat terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusuk korban Bebek secara tiba-tiba. Bahwa korban 8. Bahwa korban Bebek sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa. 9. Bahwa terdakwa kemudian menikam leher dan dada korban Bebek berulang kali hingga korban tumbang dan meninggal dunia. 10. Bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 11. Bahwa terdakwa kemudian membungkus jenazah korban dengan plastik besar dan spray kasur serta menaburinya dengan pengawet dan wewangian dengan tujuan agar jasad korban tidak mudah membusuk. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban Bebek yang beralamat di Jalan Melati nomor 20 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut. Poin-poin diulangi seperti yang ada dalam dakwaan primer. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Lebih subsidiar bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban Bebek yang beralamat di Jalan Melati nomor 20 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan dengan sebagai berikut. Poin-poin diulangi kembali yang ada pada dakwaan primer. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Penuntutan. Berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar 1. Menerima dan memeriksa perkara ini. 2. Menyatakan terdakwa Ayam Bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 buah laptop MacBook, 1 buah dompet merek tertera berisi uang tunai sebesar tertera, 1 buah ponsel merek tertera tipe tertera dirampas untuk negara. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Bandar Lampung, 10 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum. Tertera. Surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM 45-2 Romawi _2024 PN Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Andi Wijaya SH. Pekerjaan advokat penasihat hukum. Alamat kantor Law Firm Atlas Sejahtera, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 123 Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 dan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reguler perkara PDM 45-2 Romawi _2024 PN tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Romawi. Dasar eksepsi. Keberatan formil. A. Keberatan formil. 1. Dakwaan tidak cermat dan tidak jelas mengenai unsur perencanaan. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana, namun uraian dalam surat dakwaan tidak secara jelas dan rinci menggambarkan adanya unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. B. Dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa terinspirasi dari film Narcos dan sudah membawa pisau lipat, tetapi tidak menjelaskan secara konkret kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan pembunuhan itu dilakukan. C. Unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya suatu rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan niat tersebut yang memungkinkan terdakwa untuk mempertimbangkan, menimbang-nimbang, dan mengambil keputusan secara tenang. Hal ini tidak tergambar dalam dakwaan JPU. Dakwaan JPU tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mengharuskan surat dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Surat dakwaan kabur obskur libel. A. Surat dakwaan JPU bersifat kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan terperinci rangkaian peristiwa yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana. Dakwaan B. Dakwaan tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana terdakwa merencanakan pembunuhan, tindakan-tindakan persiapan apa saja yang dilakukan, serta bagaimana cara terdakwa melaksanakan rencana tersebut. C. Ketidakjelasan ini menyebabkan terdakwa kesulitan untuk memahami secara pasti tindak pidana apa yang didakwakan kepadanya sehingga menghambat hak terdakwa untuk membela diri secara efektif. B. Keberatan material. 1. Unsur dengan sengaja tidak terpenuhi dalam dakwaan pembunuhan berencana. A. Dakwaan JPU menyebutkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan karena motif iri dan ekonomi, namun motif tersebut tidak serta membuktikan adanya unsur dengan sengaja dalam konteks pembunuhan berencana. B. Motif hanya menjelaskan latar belakang atau alasan mengapa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, tetapi tidak membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang jelas dan pasti untuk menghilangkan nyawa korban. C. Unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP harus dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar menghendaki akibat berupa hilangnya nyawa korban. 2. Dakwaan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan. A. Dakwaan JPU tidak mempertimbangkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban sering terlihat bersama dan tidak ada pertengkaran. B. Fakta ini menimbulkan keraguan apakah terdakwa benar-benar memiliki niat untuk membunuh korban, ataukah pembunuhan tersebut terjadi secara spontan karena adanya faktor pemicu yang tidak terduga. C. Dakwaan juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut tidak sepenuhnya direncanakan. 3. Penyimpanan pisau lipat tidak dapat diartikan sebagai bukti perencanaan. A. Dakwaan JPU menyebutkan bahwa terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor sebelum pergi ke kos korban. Namun, fakta ini tidak dapat serta-merta diartikan sebagai bukti adanya perencanaan pembunuhan.
B. Menyimpan pisau lipat di dalam motor adalah hal yang wajar bagi sebagian orang, terutama sebagai alat untuk melindungi diri atau untuk keperluan sehari-hari. C. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menyimpan pisau tersebut khusus untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Romawi 2. Analisis yuridis. 1. Dakwaan pembunuhan berencanaan tidak tepat. A. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam kronologis kasus dan surat dakwaan JPU, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. B. Untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, JPU harus mampu menunjukkan adanya unsur perencanaan yang matang, niat yang jelas dan pasti untuk membunuh, serta rentang waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan pembunuhan. C. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga dakwaan pembunuhan berencana tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 2. Dakwaan harus memenuhi asas legalitas dan presumption of innocence. A. Setiap dakwaan yang diajukan oleh JPU harus memenuhi asas legalitas, yaitu tidak boleh ada penafsiran hukum yang merugikan terdakwa. B. Dakwaan juga harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. C. Dalam kasus ini, dakwaan JPU tidak memenuhi kedua asas tersebut karena terlalu memaksakan unsur perencanaan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat. 3. Romawi. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa garing penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg perkara PDE 45/2 Romawi garing 2024 garing PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini kami ajukan atas perhatian kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 20 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa Andi Wijaya SH, advokat garing penasihat hukum. Asumsi tambahan. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP turut serta melakukan. Dakwaan kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan ketiga pasal 362 KUHP tentang pencurian. 2. Eksepsi. Penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan dakwaan JPU kabur obskur libel karena tidak mengeluarkan secara jelas unsur perkara dalam pasal 340 KUHP khususnya mengenai niat mens rea dan tindakan persiapan actus reus yang dilakukan oleh terdakwa. Dakwaan tidak cermat unfolduende gemotiver karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terdakwa turut serta melakukan pembunuhan, mengingat adanya keterangan saksi yang menyebutkan adanya pihak lain yang juga dekat dengan korban, dalam hal ini beruang. Dakwaan prematur karena belum ada kepastian hukum mengenai motif pembunuhan yang masih berdasarkan asumsi polisi dalam kurung iri dan ekonomi. Analisis dakwaan lebih rinci, dakwaan JPU harus memenuhi syarat formil dan materi soal pasal 143 ayat 2 KUHP. Syarat formil, identitas terdakwa harus lengkap dan benar. Uraian tindak pidana harus jelas. Pasal yang dilanggar harus disebutkan dengan tepat. Syarat material, uraian perbuatan harus jelas dan cermat, harus menguraikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, harus menjelaskan para terdakwa dalam tindak pidana, harus menjelaskan hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul. Dalam kasus ini, dakwaan harus menguraikan pasal 340 KUHP dalam kurung pembunuhan berencana. Bagaimana perencanaan pembunuhan itu dapat dilakukan? Unsur dengan sengaja harus diuraikan dengan jelas, termasuk niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur dengan rencana terlebih dahulu harus diuraikan dengan rinci. Jika ada unsur turut serta, harus dijelaskan peran masing-masing peserta dalam melakukan pembunuhan. Pasal 338 KUHP pembunuhan, unsur dengan sengaja harus diuraikan dengan jelas. Harus dibuktikan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban. Amar putusan sela nomor 12 garis miring PID B garis miring 2024 garis miring PN BDL demi keadaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama, ayam, tempat tanggal lahir tertera, umur tertera, pekerjaan tertera, alamat tertera, telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor tertera, surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 22 Februari tahun 2024. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tanggal 1 Maret 2024 telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan JPU 1. Kabur karena tidak jelas. 2. Tidak cermat karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana terdakwa turut serta melakukan pembunuhan. 3. Prematur karena belum ada kepastian hukum mengenai motif pembunuhan yang masih berdasarkan asumsi polisi. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan seksama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Mengenai eksepsi tentang dakwaan kabur, majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum bahwa uraian dalam dakwaan terkait unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP masih kurang jelas. Dakwaan hanya menyebutkan motif dan terinspirasi film, tetapi tidak menguraikan secara rinci bagaimana terdakwa merencanakan pembunuhan, termasuk niat dan tindakan persiapan. 2. Mengenai eksepsi tentang dakwaan tidak cermat, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan tidak menjelaskan secara rinci peran terdakwa dalam pembunuhan. Mengingat adanya keterangan saksi yang menyebutkan adanya pihak lain, dalam hal ini beruang yang juga dekat dengan korban. Dakwaan tidak menjelaskan apakah terdakwa melakukan pembunuhan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. 3. Mengenai eksepsi tentang dakwaan prematur, majelis hakim berpendapat bahwa motif memang harus dibuktikan secara pasti sebelum menjatuhkan pidana. Namun dalam tahap dakwaan, motif tidak harus dibuktikan secara pasti, tetapi harus diuraikan secara jelas dan logis berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur tidak cermat dan prematur beralasan untuk dikabulkan. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menerima eksepsi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU nomor tertera tidak memenuhi syarat materi sebagian maksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa yang tidak dapat dilanjutkan. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan. 5. Mendahulukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, nama hakim ketua tertera selaku hakim ketua dan nama hakim anggota 1 serta nama hakim anggota 2 tertera selaku hakim anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim ketua majelis tertanda, nama hakim ketua tertulis, hakim anggota tertanda, nama hakim anggota 1 dan 2 tertera, panitera tertera dan ditandatangani. Surat tuntutan nomor reguler perkara PDM 45-2 Romawi 2024 PN BDL. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap, ayam, tempat tanggal lahir tertera, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tertera, alamat tertera, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor reg tertera dan uraian 1 dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu melepaskan orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau sama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja melepaskan orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek dalam kurun 19 ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa ayam umur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara langsung berulang-ulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk.
6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos dari Netflix. 7. Bahwa benar terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dan mempersiapkan pisau lipat di dalam jok motornya. 8. Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan dengan menusuk korban secara berulang kali di bagian leher dan dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia. 9. Bahwa benar terdakwa terinspirasi dari film Narcos dalam melakukan aksinya dan berupaya menghilangkan jejak dan membungkus jenazah korban. Analisis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, barang siapa? Berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa barang siapa adalah terdakwa Ayam. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa Ayam telah merencanakan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat dalam jok motornya sebelum pergi ke kos korban. Terdakwa terinspirasi dari film Narcos dalam melangsungkan aksinya. Terdakwa melakukan tindakan-tindakan untuk menghilangkan jejak setelah melakukan pembunuhan seperti membungkus jenazah korban. Dengan demikian, unsur dengan rencana lebih dahulu terpenuhi. Terdakwa dengan sengaja telah mempersiapkan alat dan memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan, merampas nyawa orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Ayam telah merampas nyawa korban bebek dengan cara menusuknya secara berulang kali di bagian leher dan dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan bahwa semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa barang siapa, yakni terdakwa Ayam. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa sangat sadis dan kejam dilakukan terhadap teman karibnya sendiri. Tindakan terdakwa telah menimbulkan kesedihan dan trauma yang mendalam bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa telah merasakan masyarakat dan masyarakat yang cinta dunia pendidikan. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan matang. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Hal-hal yang meringankan. Tidak ada yang meringankan. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menyatakan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada ahli waris korban. 1 buah dompet dikembalikan kepada ahli waris korban. 1 unit ponsel dikembalikan kepada ahli waris korban. Plastik besar, spray, pengawet, dan uangnya dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, tanggal tertera Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selesai.